Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutadi, NIM 180209 dari kelas FSC 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghantar operasi migas. Soal nomor 1 yaitu 1. Jelaskan tahapan dalam proses eksplorasi migas. Jawabannya adalah 1. Tahapan eksplorasi migas. 1. Survei geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batu di bagian bawah. 2. Survei seismik. Metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. 3. Pengeboran eksplorasi. Kegiatan ini mencakup kegiatan sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Soal yang kedua, jelaskan tahapan yang dilakukan dalam proses operasi pengeboran. Tahapan operasi pengeboran. 1. Persiapan lokasi untuk melakukan operasi pengeboran di darat. Hal yang paling penting diperhatikan adalah persiapan tempat untuk operasi pengeboran. Sedangkan di laut harus memperhitungkan luas anjungan yang dipakai serta mempergunakan tempat seefisien mungkin karena luasnya yang sangat terbatas. 2. Pengiriman peralatan ke lokasi. Peralatan yang disiapkan berdasarkan kepada kedalaman dari target. Dapat direncanakan ukuran dan kapasitas menara yang akan digunakan. 3. Penunjukan pekerja. Kebutuhan personil tersebut adalah sebagai berikut. Companyman, tollfaser, driller, derrickman, rotary helper, motorman, rig mekanik, rig electrician, mud engineer, mud loader, casing and cementing crew. 4. Mendirikan rig. 5. Persiapan akhir ini meliputi 2 hal pokok, yaitu persiapan lumpur pemboran, pengecekan komponen sistem. Soal yang ketiga, jelaskan tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian sumur. Tahapan well completion. 1. Pemasangan casing produksi. 2. Penyemanan casing produksi. 3. Perforasi kegiatan. 4. Fluida kompresi. 5. Swabbing. 6. Pemasangan tabing. Soal nomor 4. Jelaskan tahapan apa saja yang dilakukan dalam salah satu kegiatan workover well. Penjelasannya isinya: A. Initial completion, pekerjaan awal dari suatu sumur baru. 1. Run cement bond legging. 2. Squeeze cementing. B. Well service job. Pekerjaan untuk merawat suatu sumur supaya dapat terus berproduksi sesuai dengan yang diinginkan. 1. Surface equipment. 2. Subsurface equipment. C. Workover. Pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sumur agar produksi sumur semakin meningkat. Soal nomor 5. Jelaskan jenis-jenis peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahap produksi migas. Jawabannya peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahap produksi migas, minyak dan gas. Elektrik submersible pump. 2. Pompa angguk. 3. Gas lift. 4. Progressive cavity pump. Soal nomor 6. Tujuan utama dari suatu pengujian sumur. Hidrokarbon atau yang telah dikenal luas dengan sebutan well testing adalah untuk menentukan kemampuan suatu lapisan atau formasi untuk
berproduksi apabila pengujian ini dirancang secara baik dan memadai. Kemudian hasilnya dianalisa secara tepat. Banyak sekali informasi yang sangat berharga akan didapatkan. Di antaranya adalah 1. Permeabilitas formasi, 2. Kerusakan formasi di sekitar lubang sumur, 3. Dan tekanan reservoir rata-rata. Soal nomor 7. Jelaskan tahapan memproduksikan migas dari reservoir hingga titik serah delivery point di kilang untuk proses. 7. Tahapan memproduksi migas dari reservoir hingga titik serah delivery point di kilang untuk diproses. B. Production phase, plan of development, drilling, reservoir calculation review, constructing production facilities, production refinery, shipping. Dan soal yang terakhir, jelaskan posisi krew berikut, tugas dan tanggung jawabnya dalam satu migas. 8. Posisi krew berikut, tugas dan tanggung jawabnya dalam satu unit pemboran. 1. Oil company sebagai kepala dari operasi pemboran dan memastikan operasi rig berjalan dengan baik dan aman. 2. Company man sebagai wakil dari oil company yang bertugas untuk memastikan operasi rig berjalan lancar dan aman. 3. Tool passer sebagai manajer operasi pemboran secara menyeluruh dan bertanggung jawab agar program harian dari rigger dan company man berjalan lancar. 4. Driller sebagai lini pertama pengawasan. Objektif utama yaitu untuk memastikan bahwa instruksi dilaksanakan dengan aman dan tepat. 5. Rostabout bekerja di dek, menyiapkan semua peralatan yang dipakai dalam operasi pemboran. 6. Mud engineer bertugas mempersiapkan lumpur pemboran dan memesan material lumpur pemboran. 7. Mud boy membantu mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan oleh mud engineer. Mud laser membantu data engineer untuk menganalisa cutting dan memonitor lumpur di tangki. 9. Mekanik, orang yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan mesin. Ship mekanik, orang pertama yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan mesin di rig. 11. Elektrikan, orang yang bertanggung jawab pada peralatan rig yang berhubungan dengan kelistrikan. 12. Cementing engineer, melakukan penyemanan dan melakukan tes BOP dan lain-lain. 13. Cementing crew, membantu cementing engineer dalam melakukan penyemanan casing. 14. Rig support, sebagai pimpinan dan wakil dari pemilik rig dan harus memastikan bahwa kru dan peralatan beroperasi optimal dan menunjang program company man. 15. Floorman bertugas di lantai pemboran. 16. Mankiman bertugas mengarahkan pipa atau alat agar lurus pada lubang bor. 17. Toolman menyiapkan alat-alat yang akan digunakan atau servis alat-alat yang dipakai di operasi pemboran harus dalam keadaan bersih. Mungkin sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.